Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang dan binatang yang sakit, akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Firman Tuhan. Tertulis dalam kitab Maleaki 1 ayat 13, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Maleaki 1 ayat 6 sampai dengan ayat 14. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku. Tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka, meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang, cobalah melunakkan hati Allah, supaya Ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu, masakan Ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka,
Meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang dan binatang yang sakit, kamu membawanya sebagai persembahan, akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan. Terkutuklah penipu, yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya, yang dinazarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini Raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Maleakhi 1 ayat 6 sampai dengan ayat 14. Topik dari ayat emas renungan kita adalah penyembahan yang sejati adalah penyembahan setulus hati. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Strategi Berbelanja, Kisah Inspiratif. Aku tidak suka kepada kamu. Ini adalah kemarahan Tuhan yang luar biasa kepada umatnya yang disampaikan melalui Nabi Maleakhi. Allah murka terhadap cara penyembahan mereka yang ceroboh dan hina. Binatang-binatang yang mereka persembahkan tidak layak di hadapannya, karena binatang-binatang tersebut bukanlah ternak dan piaraan yang terbaik. Sebaliknya, mereka justru mempersembahkan binatang rampasan, yang timpang, dan yang sakit. Kendati kita tidak menunjukkan sikap penghinaan kepada Allah seperti itu, kadang kala kita begitu acuh tak acuh dalam melakukan penyembahan. Teman saya mengamati hal itu dalam dirinya sendiri. Ketika saya berbelanja barang-barang yang biasa seperti sabun atau mentega, saya tidak terlalu memikirkannya. Namun, saat mencari sebuah blus yang serasi dengan rok saya akan memilih dengan sangat hati-hati. Saya berpindah dari satu toko ke toko yang lain sampai benar-benar menemukan apa yang saya cari. Kemudian ia berkata dengan penuh pengertian, seharusnya saya melakukan hal yang sama saat menyembah Allah. Namun, terkadang saya menghampiri Allah sama santainya seperti saat membeli sekotak tisu. Selama ibadah di gereja, mungkin kita tidak sungguh-sungguh memperhatikan Allah. Kita datang terlambat. Pikiran kita melayang kemana-mana. Kita perlu mendisiplinkan pikiran agar tidak terpusat pada masalah-masalah hari kemarin atau tanggung jawab hari esok. Saat kita menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, Dia akan bergembira karena kita. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Pada saat saya menghormati ayah atau ibu saya, maka saya pun akan berusaha untuk memberikan sesuatu yang terbaik kepada mereka. Demikian juga dengan tuntutan Tuhan terhadap saya. Saya harus memberikan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan, bukan sesuatu yang cacat. Barangkali hal kecil yang bisa saya bagikan adalah pada saat memberikan persembahan kepada Tuhan. Seringkali uang yang diambil dari dompet bukanlah uang yang sudah dipersiapkan dari rumah, tetapi merupakan spontanitas oleh karena hanya uang tersebutlah yang memang tersedia di dompet saya. Syukur-syukur kalau uangnya bagus. Bagaimana kalau uang yang akan diberikan untuk persembahan itu kotor, jelek dan terlipat-lipat, dan bagaimana pula apabila uang tersebut bukanlah uang halal, tetapi merupakan hasil penipuan atau pemerasan terhadap orang lain,
tentu Tuhan akan sangat murka mendapati persembahan saya sangat melecehkan hadirat-Nya. Hal ini menjadi pelajaran bagi saya bahwa saya tidak boleh menutup mata terhadap sumber uang yang akan diberikan kepada Tuhan serta mempertimbangkan kelayakan dari uang tersebut untuk saya persembahkan kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah saya terhadap kesalahan-kesalahan seperti ini yang membuat Engkau muak, marah dan dilecehkan. Biarlah hamba-Mu ini boleh memperbaiki diri sesuai dengan kehendak-Mu. Apa maksudnya bahwa Allah memberi umat manusia kuasa di atas binatang? Kata berkuasa berarti memerintah atas atau berkuasa atas. Kuasa Allah berdaulat atas ciptaannya dan Ia telah mendelegasikan otoritasnya pada umat manusia agar menguasai binatang. Kejadian 1 ayat 26. Daud menekankan hal ini, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Mazmur 8 ayat 6. Umat manusia diwajibkan menaklukkan bumi. Kejadian 1 ayat 28, kita seharusnya memerintah di atasnya. Kita diberi jabatan yang tinggi dan seharusnya mengendalikan bumi, serta tumbuhan dan binatangnya. Manusia diciptakan sebagai penguasa dunia ini. Semua yang lain ditempatkan di bawahnya. Perintah Allah untuk menaklukkan bumi dan semua binatang di dalamnya merupakan perintah untuk menguasai semuanya. Menguasai bidang apapun tidak dapat dilaksanakan tanpa mengerti dahulu apa yang akan dikuasai. Supaya seorang pemain musik dapat menguasai biola, ia harus mengerti alat musik itu sepenuhnya. Supaya manusia dapat menguasai binatang, mereka perlu mengerti binatang terlebih dahulu. Bersama dengan otoritas memerintah, disertainya pula tanggung jawab untuk memerintah dengan baik. Terkandung dalam perintah menaklukkan bumi sebuah konsep pertanggungjawaban. Manusia bertugas menjalankan kuasanya di bawah sang pemberi kuasa itu. Semua otoritas berasal dari Allah. Roma 13 ayat 1-5, dan Ia mendelegasikannya kepada siapapun yang Ia kehendaki. Daniel 4 ayat 17, istilah menaklukkan tidak menyiratkan kekerasan atau penyalahgunaan. Istilah itu dapat diartikan membudidayakan. Manusia seharusnya menjadi penjaga bumi. Ia seharusnya membawa dunia jasmani serta segenap bagiannya ke dalam pelayanan Allah dan kebaikan sesamanya. Perintah menaklukkan bumi sebenarnya merupakan bagian dari berkat Allah di atas umat manusia. Sebagaimana mereka telah diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, Adam dan Hawa seharusnya menggunakan kekayaan alam dunia untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka dan dalam melayani Allah. Adalah cukup masuk akal jika Allah menetapkan hal ini, karena manusia diciptakan menurut gambar Allah. Ketika Allah memberi umat manusia kuasa di atas binatang, yang dimaksudkan ialah untuk memelihara dan menggunakan binatang semaksimal dan seadil mungkin. Pada waktu Allah memberikan umat manusia kuasa atas binatang, manusia bukan pemakan daging. Kejadian 1 ayat 29. Mengkonsumsi daging hanya dimulai setelah banjir air bah. Kejadian 9 ayat 1-3, dan pada waktu itu binatang-binatang mulai takut terhadap manusia. Akan tetapi,
Walaupun Allah merubah hubungan kita dengan binatang, karena mereka sekarang dianggap sebagai daging, kita masih berkewajiban memperlakukannya secara manusiawi. Kuasa manusia di atas binatang tidak berarti bahwa kita boleh menyalahgunakan atau menganiaya binatang. Kuasa di atas binatang seharusnya melibatkan manajemen hewan yang manusiawi sebagai sumber daya dari Allah. Kita perlu mempertimbangkan bahwa umat manusia diberi tugas dan berkat mewakili Allah di dunia ini. Kita adalah para penjaga. Pengaruh kita besar atas dunia ini, dan kita, yang mencerminkan rupa Allah, wajib bertindak sebagaimana Allah akan bertindak. Apakah Allah menyalahgunakan ciptaannya? Tidak. Apakah Allah tidak bijak dalam menggunakan kekayaannya? Tidak. Apakah Allah jahat atau egois atau boros? Tidak. Oleh karena itu kita juga tidak boleh berlaku demikian. Penyalahgunaan dan perusakan ciptaan Allah merupakan akibat dari dosa, bukan akibat dari ketaatan terhadap perintah Allah. Kita perlu memenuhi tanggung jawab kita untuk mengelola bumi dengan bijak sampai pada waktu di mana serigala akan tinggal bersama domba di dalam kerajaan Kristus. Yesaya 11 ayat 6. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu,
Ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.